Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Arkindo dengan NIM 422201057 dari Robotika B Pagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang ide inti di balik model bahasa visi, yaitu dimana mata kuliahnya Computer Vision. Oke. Model bahasa visi atau VLM ini bertujuan untuk menghubungkan persepsi visual, gambar atau video dengan pemahaman bahasa alami atau teks. Dengan kata lain, model ini berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana kita bisa membuat komputer melihat dan memahami seperti manusia, lalu menjelaskan dengan kata-kata. Oke. Di baliknya ada dua pilar utama, yaitu yang pertama komputer melihat atau computer vision. Computer vision yaitu mengenali objek, aksi, ekspresi, dan konteks visual. Yang kedua ada komputer bicara atau memahami, yang disebut Natural Language Processing atau NLP. Ini bertujuan memahami dan menghasilkan bahasa. VLM juga menggabungkan kedua kemampuan. Kemampuan ini untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti yang pertama mendeskripsi, yang kedua menjawab pertanyaan tentang gambar atau visual concept, yang ketiga mencocokkan gambar dengan teks yang relevan atau image text retrieval. Oke. Bagaimana model bahasa visi ini bekerja? Yang pertama, dia ada arsitek umum. VLM umumnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu untuk komponennya ada encoder gambar atau vision encoder. Ini biasanya menggunakan arsitektur chain N, misalnya ResNet atau transformer visual seperti VIT atau Vision Transformer, dan untuk mengekstrak fitur dari gambar. Yang kedua ada encoder teks. Ini menggunakan transformer, misalnya BRT atau GPT, untuk memahami makna teks. Yang ketiga fungsi layer menggabungkan. Nah, ini menggabungkan representasi visual dan teks, bisa dengan metode cross attention atau encoder ganda. Yang terakhir ada decoder, ini opsional. Jadi ini untuk menghasilkan teks deskripsi atau jawaban atas pertanyaan. Ada juga pemrosesan data. Untuk yang pertama pelatihan dengan pasangan gambar teks. Jadi VLM ini dilatih menggunakan dataset besar yang berisi gambar dan teks deskripsinya, atau misalnya LA-Ion atau COCO dan FlickRec 30K. Dan tujuan pelatih ini atau les fashionnya, biasanya model dilatih untuk mencocokkan gambar dan teks yang sesuai, serta membedakan yang tidak sesuai atau contrast-visual learning. Dan terakhir ini ada jenis pelatihannya. Yang pertama ada contrastive learning. Ini mencocokkan teks dan gambar yang berpasangan, contoh CLIP. Yang kedua ada generative learning, menghasilkan teks dari gambar, contohnya BLP atau Flamingo. Yang ketiga ada multimodal alignment. Ini menyatukan dua modalitas atau fiksi dan teks ke dalam ruangan vektor yang sama. Selanjutnya ada studi kasus model bahasa visi di dunia nyata. Yang pertama CLIP atau Contrastive Language Image Pre-training oleh OpenAI. Tujuannya mencocokkan gambar dan teks dalam satu ruangan vektor. Dan cara kerjanya juga, ini gambar dan teks masing-masing di-encode lalu dibandingkan jika mereka cocok. Dan model belajar mendekatkan
presentasinya. Dan aplikasinya ini bisa pencarian gambar berdasarkan teks dan klasifikasi gambar tanpa label explicit atau zero shoot learning. Dan terakhir, dasar untuk model seperti DLE dan GPT-4 Vision. Yang kedua ada BLP, Bronze Typing Language Image Parade Training. Ini tujuannya meningkatkan kemampuan generatif dan memahami multimodal. Untuk fitur utamanya, ini bisa menjawab pertanyaan visual atau VQA dan bisa menghasilkan caption yang akurat. Untuk kelebihannya ini dia bisa menggabungkan pembelajaran konsentrasif dan generatif, membuatkan fleksibel. Oke, dan terakhir yang ketiga, Google Gemini, Meta Image Band atau OpenAI GPT-4V. Nah, jadi ini untuk menggabungkan pemahaman multimodal lanjutan, bahkan mencakup video, audio, dan sensor lain, bukan hanya menggunakan gambar dan teks. Dan ini mampu memahami konteks komplain dan melakukan reasoning visual. Oke, cukup dari penjelasan saya dan presentasi saya ini. Saya kira saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.